Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritaku, dan terima kasih juga kalian yang udah pantengin sampai sekarang. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya cerita KKN Desa Penarinya. Tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung aja. Saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana. Sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menjebak tirai, ia melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu. Matanya menatap lurus tepat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukena putihnya. Seolah-olah ia baru saja menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenanya. Hanya saja kenapa ia duduk diam seperti itu? "Nur, ngapain?" kata Widya. Nur masih diam. Hanya matanya seperti mata orang yang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk. Seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik mendekatinya. Widya menggoyangkan badannya, namun Nur tidak bergeming. Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. "Anak cantik." Hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suara itu bukan suaranya Nur. Suaranya menyerupai wanita uzur melengking, membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. "Betah tinggal di sini." Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkannya pada neneknya sendiri, benar-benar melengking. "Gimana anak cantik? Sudah kenal sama penunggu di sini?" Widya mulai menangis. Anak cantik nggak boleh menangis. Matanya masih melotot. Pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku jari Nur. Anak ganteng itu saja sudah kenal sama dia. "Nur," ucap Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suaranya di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. "Sadar Nur, sadar." Nur tertawa semakin kencang. Tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam dalam takut. "Kamu gak ngerti siapa aku? Kamu pikir kalau tidak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah mencoba penunggu di sini bisa mencelakai cucuku. Aku yang selama ini sudah menjaganya, tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Mengerti?" "Mencelakai bagaimana?" "Anak cantik, satu dari temanmu tidak akan bisa kembali jika kamu belum sadar. Semuanya akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka. Jika dibiarkan, semuanya akan kena batunya di desa ini." Setelah mengatakan itu, Nur teriak keras sekali, lalu jatuh. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur. Mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok kalau sudah kudu menikmati sholatnya, biasanya sampai ketiduran. Entah apa yang Widya pikirkan, sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang Nur paling tidak suka. "Sejak kapan bisa lihat begituan?" Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau cerita. Sampai ketika Widya menungguinya, Nur mengatakannya. Sejak mondok, ia bisa melihatnya karena memang harus. "Gaib itu ada," kata Nur. "Sebenarnya tiap orang ada yang jaga. Jenisnya beda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma ngikutin, ada yang cuma numpang lewat." "Kamu ada yang jaga?" tanya Widya. "Katanya ada," ucap Nur. Suaranya pelan, seperti tidak mau menjawab. "Kok katanya?" "Aku belum pernah melihatnya langsung. Aku dikasih tahu temanku sebelum keluar dari pondok. Katanya wujudnya menyerupai nenekku." Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengarkan Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal lain. 23 hari sudah dilalui. Setiap hari perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu program kerjanya mulai tidak datang satu persatu. Kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya, itu terjadi di program kerja kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah suatu hari Widya mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersikeras
itu hanya mitos dan tahayul. Sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang tidak dibicarakan ini tidak pernah disebut warga. Namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Sinden kembar. Widya selalu mengulang kalimat itu. Sinden kembar. Sinden kembar. Membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi program kerjanya adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal. Namun seperti ada yang ganjil. Malam itu Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu program kerja mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam, sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga Widya ingat yang dikatakan Wahyu setiap malam. Bima pergi keluar rumah, entah apa yang dia lakukan. Widya sengaja begadang hanya untuk memastikan dan ternyata benar. Malam itu Bima pergi keluar rumah. Widya masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anton. Yang pertama Widya lakukan membangunkan Wahyu. Meski enggan, Widya terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Wahyu hanya menatap Widya keheranan. Aku kan sudah pernah bilang. Lah iya, makanya ayo kita ikuti kemana anak itu pergi. Buat apa? Palingan dia ke rumah Pak Prabu memperbaiki tong sampahnya yang dari bambu. Ya sudah, terserah. Widya keluar dari kamar itu, kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius, sama kayak Nur, karena mereka memang sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering cerita kalau kadang dia memergoki Bima onani di dalam kamar. Dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu ada suara perempuan. Widya tidak terima bila Bima dikatai oleh Anton seperti itu. Widya pun bertanya dari mana dia tahu kalau Bima onani. Kamu pikir saya nggak tahu bagaimana cowok melakukan hal itu? Widya masih diam mendengarkan penjelasan Anton. Yang jadi masalah itu bukan Bima onani. Semua cowok pasti pernah. Aku nggak munafik. Masalahnya ada suara perempuannya. Ketika kutunggu siapa perempuan itu, kukira itu kamu, kalau enggak Ayu atau Nur. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar sama dia. Terus? Tanya Widya. Suara siapa dong yang kudengar waktu itu? Masalahnya aku sudah sering dan selalu dengar suara itu. Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah. Dan malam itu ia melihat Bima berjalan jauh ke timur. Arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Tipak Talas. Widya melihat Tipak Talas seperti sebuah lorong panjang. Hanya saja dindingnya adalah pepohonan besar yang akarnya di sana sini. Selain medan tanahnya yang menanjak, di depan Tipak Talas ada gapura kecil lengkap dengan kain merah dan kain hitam di sekelilingnya. Pak Prabu pernah bercerita kain hitam adalah nama adat untuk sebuah penanda seperti di pemakaman. Namun bukankah warna cerah lebih baik untuk menjadi sebuah penanda? Sebelum Widya tahu kebenaran dari warga yang bercerita bahwa kain hitam yang dimaksud adalah simbol alam lain. Hitam bukan untuk yang hidup, melainkan untuk tanda bagi mereka yang sudah mati. Lalu apa maksud penanda warna merah? Konon dari seluruh tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa ini, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah. Apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik. Kakinya tidak berhenti mencari pijakan antara akar dan batu. Sembari tangannya mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin. Dingin sekali. Hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa Widya lihat. Butuh perjuangan keras untuk sampai. Ketika Widya sampai di puncak Tapak Tilas, Widya hanya melihat satu jalan setapak. Kelihatannya tidak terlalu curam. Namun rupanya butuh ekstra perjuangan untuk bisa ke sana. Widya merasakan perasaan yang tidak enak dari tempat ini. Semakin kentara, hal itu membuat Widya merinding.
Jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebau Widya. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuhan yang tidak bersentuhan. Sangat mudah mengikuti Dima karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun, setiap kali Widya berjalan selalu saja dari balik semak atau rerumputan. Seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalan itu. Semakin lama semakin dingin dan suara binatang semakin terdengar. Dan beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalan ini seperti tidak berujung, namun bila kembali Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan oleh Bima di sini. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja ceritanya. Kita lanjutkan besok ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.